Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Sandi Kosasi, MMM.Com, selaku penguji pertama. Yang terhormat, Ibu Idewa Ayu Eka Yuliani, Eskom M.Com, selaku penguji kedua. Dan yang terhormat, Ibu Tri Widayanti, Eskom M.Com, selaku penguji ketiga. Saya, Putri Govani, 2211038020, dari Program Studi Sistem Informasi dan Peminatan Bisnis Teknologi, ingin mempresentasikan outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Bisnis to Consumer pada Toko Asia ID Pontianak. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Toko Asia ID ini bergerak di bidang fashion, khususnya produk-produk impor, dan sudah berkolaborasi dengan media sosial seperti Instagram. Nah, konsumen dapat membeli produk Asia ID ini tidak hanya di toko fisiknya, melainkan melalui Instagramnya juga bisa dengan mendm atau chat WhatsApp mereka untuk menanyakan ukuran, ketersediaan stok, dan ditransfer atau pembayaran kemana. Nah, dari situlah muncul kendala seperti kesalahan catatan, keterlambatan respon, dan stok tidak real time. Sehingga muncullah solusi yaitu dengan membuat sistem B2C, Business to Consumer, untuk mengotomatisasi proses pemesanan dan pembayaran. Sehingga kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan respon, dan stok tidak real time tidak terjadi lagi karena pencatatan sudah otomatisasi dengan sistem dan untuk respon serta stok tidak real time sudah terdata di sistem B2C, yaitu konsumen bisa langsung membuka sistem B2C itu atau website B2C itu dan melihat katalog yang tersedia, yang sudah lengkap dengan ukuran, stoknya, harganya, dan langsung bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk penelitian terdahulu di sini, yang relevan dengan penelitian saya itu ada Frankie DKK, Alda, dan Romawati, serta Jakaria. Nah, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saya di situ adalah studi kasusnya atau objeknya. Nah, objek saya sendiri hanya fokus pada toko Asia di Pontianak. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, dalam penelitian saya ini saya menambahkan personalisasi, yaitu seperti multi-user, dan layanan pernah jual seperti customer service. Lalu, di sini ada permasalahan. Permasalahannya itu bagaimana menghasilkan perancangan sistem B2C yang dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, batasan masalah ini hanya fokus merancang sistem business to consumer tanpa membahas bagian ekspedisinya. Lalu, untuk ruang lingkup di sini melibatkan dua jenis pengguna, yaitu ada admin dan pengunjung. Admin di sini mempunyai hak untuk mengelola data produk, data pesanan, data pengunjung, serta proses transaksi. Sedangkan pengunjung di sini memiliki hak yang berbeda, hak akses yang berbeda, yaitu mereka hanya dapat melihat katalog produk, melakukan pemesanan, dan melakukan transaksi secara online. Nah, merancang sistem B2C ini saya menggunakan RAD, Rapid Application Development, dengan 4 tahapan. Yang pertama, requirement planning, user design, construction, dan yang terakhir cut over. Lalu, tujuan di sini merancang sistem B2C yang dapat meningkatkan ketepatan, kerapian, dan kecepatan transaksi. Untuk manfaatnya, bagi saya sendiri sebagai penulis, mengaplikasikan pengetahuan bisnis teknologi yang saya dapat pada perkuliahan. Lalu untuk bagi toko, dapat membantu mereka dalam mengotomasi proses bisnis, akses informasi produk, dan transaksi digital mandiri. Selanjutnya ada landasan teori. Kenapa di sini ada e-commerce? Karena B2C merupakan model dari e-commerce. Nah, kedua teori ini didukung oleh teori dari buku Menarianti DKK dan Asari DKK. Bahasa pemrograman menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Didukung oleh teori Anam DKK, Arisantoso DKK, dan Solikan.
Basis data menggunakan MySQL didukung oleh teori Hadi Prakoso dan Ujai. Untuk framework menggunakan Laravel yang didukung oleh teori Stauffer. Untuk metode perancangan, Rapid Application Development didukung oleh teori Thiele. Pemodelan sistem UML didukung oleh Kedal DKK. Untuk testing menggunakan black box didukung oleh teori Sudharma DKK. Nah, sebenarnya teori ini tidak mencakup semuanya. Saya hanya menampilkan intinya saja. Profil Asia ID. Asia ID berlokasi di Jalan Haji Rais Rahman, nomor 2005, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, nomor pos 78244. Usaha ini resmi berdiri pada 1 November 2024 sebelum punya ruko sendiri. Dia membuka stand di Up to You di Jalan Jenderal Urip. Lalu usaha ini memiliki surat izin usaha perdagangan SIUP pada bulan Mei 2025. Beroperasional setiap hari kecuali hari libur nasional. Jam operasionalnya dari jam 10:30 sampai jam 8 malam. Lalu struktur organisasinya itu ada pemilik toko, bagian penjualan, bagian pelayanan, bagian persediaan, dan admin medsos. Nah, metodologi penelitian di sini, bentuk penelitian saya itu studi kasus yang hanya fokus pada satu entitas bisnis sebagai objek utama yang diteliti, yaitu toko Asia ID Pontianak. Nah, untuk metode penelitian, saya menggunakan Design Science Research atau DSR yang didukung oleh teori Brocchi DKK. Nah, untuk identifikasi masalah dan motivasi, ini membahas tentang operasional Asia ID terutama terkait alur penjualan online yang masih dilakukan melalui pesan WhatsApp dan Instagram. Lalu yang kedua, penentuan tujuan dan solusi. Menghasilkan artefak berupa bisnis to customer yang dapat menyediakan katalog sehingga menjadi solusi untuk masalah tersebut. Nah, lalu ada desain dan pengembangan, mengumpulkan data yang relevan dengan kebutuhan sistem. Demonstrasi di sini melakukan data dan skenario transaksi yang mewakili situasi nyata sehingga alur proses bisa ditampilkan secara lengkap mulai dari mencari produk katalog, proses pembelian, hingga pembayaran. Lalu ada evaluasi di sini mengecek kinerja sistem sehingga dapat menemukan bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki. Untuk komunikasi di sini menyampaikan hasil penelitian dan artefak yang telah dikembangkan kepada pemilik toko tersebut. Nah, untuk metodologi penelitian, metode yang pertama itu metode pengumpulan data, yaitu ada data primer, data sekunder. Data primer ini berasal dari pemilik toko yang memahami langsung proses bisnis dan keputusan operasional, serta aktivitas operasional toko yang diamati secara langsung, melalui wawancara dan observasi. Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini berasal dari dokumen internal toko seperti laporan penjualan, daftar produk, dan arsip percakapan atau pesan WA. Nah, lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, mendapatkan informasi langsung dari pemilik toko Asia ID tentang proses bisnis, alur penjualan, masalah operasional, dan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh website B2C. Lalu, yang kedua itu ada observasi. Observasi ini mengamati secara langsung aktivitas operasional Asia ID termasuk proses bisnis toko fisik, persediaan stok, penerimaan pesanan dan promosi melalui media sosial, dan membuat laporan penjualan. Nah, yang terakhir ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini berisi informasi tentang struktur data, banyaknya transaksi, pola permintaan konsumen, dan prosedur penjualan. Prosedur laporan penjualan maksudnya. Lalu di sini ada metode perancangan. Metode perancangan ini menggunakan RAD tentunya. Membantu penelitian ini menghasilkan artefak website B2C yang fungsional, relevan, dan siap didemonstrasikan pada toko Asia ID. Nah, tahapan pertama itu requirement planning. Mengidentifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh berdasarkan kondisi nyata toko Asia ID. Lalu yang kedua ada user design. Merancang antarmuka pengguna dan alur sistem yang digunakan oleh admin dan konsumen dengan pemodelan sistemnya menggunakan UML. Nah, lalu yang ketiga ada construction. Nah, sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC, Model View Controller.
Lalu pengujiannya menggunakan black box. Untuk yang terakhir, cutover ini, proses custom konfigurasi domain, pemindahan data produk, dan persiapan sistem untuk didemonstrasikan. Lalu yang terakhir, metode pengujian. Black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas website B2C berdasarkan kebutuhan sistem dan skenario penggunaan, tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Lalu yang terakhir, daftar pustaka. Berikut rincian dari daftar pustaka, sebenarnya ada lebih, tapi yang saya tampilkan hanya ini dan buku-bukunya. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya siap mendengarkan komentar dari tim penguji dan siap melakukan revisi jika diperlukan. Terima kasih.